Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sungguh pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, hanya karena kebaikannya kita sanggup untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Alkitab berkata, setiap orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mari saudara, saya ajak kita semua, kita mau belajar untuk menantikan Tuhan. Karena ketika kita menantikan Dia, kita percaya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang akan mengajarkan buat setiap kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau arahkan hati kita hanya untuk menyembah Dia. Kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mungkin saat ini ada hal-hal yang kita nantikan, atau mungkin banyak doa yang belum terjawab. Tapi biarlah saat ini kita boleh memberikan hati kita, kita boleh menantikan Dia. Karena kita tahu hanya di dalam kedekatan dengan Dia, kita boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur, Tuhan, ku nantikan Engkau. Kami mau nantikan Engkau Tuhan. Kulihat semua kebaikan-Mu begitu nyata di hidupku. Kasih-Mu yang tak pernah layu, musim demi musim di hidupku. Selalu ku lihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku.
musim dengan musim demi musim yang kami lalui, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Kasih-Mu tidak pernah layu di dalam hidup kami. Selalu baru yang Engkau sediakan. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami nyatakan lebih luas, lebih luas. Sungguh kasih-Mu Tuhan dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, tak terbayangkan kebaikan-Mu di hidupku, tak pernah habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, mari saat ini sekali lagi kita mau katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa,
Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Ku percaya Kau turut bekerja, Tuh datangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Kami mau nyatakan kami percaya kepadamu. Percaya walau Tuhan Kau turut yang kami dapat tidak sesuai dengan apa yang kami minta atau kami doakan, tetapi kami tahu Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetap Engkau berikan kami sukacita. Oh, dari air mata kemenangan, kami mau terus bersyukur. Ku bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Ku bersyukur padamu Bapa, sebab Engkau yang setia. Kau yang setia Engkau selalu berjalan bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Oh, ku mau terus bersyukur. Ku bersyukur. Mari kita mau bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan. Sebab Engkau tahu Tuhan pemberian yang terbaik bagi kami pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Dengan sadar kami mau nyatakan Tuhan, sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami memberikan syukur kami kepadamu. Apapun yang ku alami, kami mau bersyukur. Sebab Kau tahu
Jalanmu bukanlah jalanku Tuhan. Untuk itu ku mau hanya berserah kepadamu. Ku bersyukur buat semua yang ku alami, buat setiap proses yang harus ku lewati. Karena ini Tuhan, buatku mengenalmu. Engkau mau agar aku mengenalmu melalui semuanya yang ku alami. Terima kasih, Engkau Tuhan Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, takkan menyerah mengasihiku. Kau izinkan ku mengenalmu lewat semua yang ku alami. Saat tak ada satu pun yang pasti, Kau ajarku percaya padamu. Kau beriku kesempatan melihat kuasa-Mu di hidupku. Engkau izinkan Tuhan, kami boleh melewati proses. Engkau izinkan kami untuk menantikan Engkau Tuhan, untuk kami boleh belajar mengenal kehendak-Mu. Engkau Bapa kami yang sungguh setia. Kau Bapakku yang setia, takkan menyerah mengasihiku. Kau izinkan ku mengenalmu lewat semua yang ku alami. Saat tak ada satu pun yang pasti, Kau ajarku percaya padamu. Kau beriku kesempatan melihat kuasa-Mu di hidupku. Hanya dekat Allah saja, hatiku merasa tenang dalam tinggal terang dan percaya. Itulah kekuatanku. Ku memandang wajah-Mu dan ku percaya ada janji-Mu
pasti akan digenapi sesuai dengan waktumu. Hanya bersamamu, hanya ikuti caramu, pasti kamu bisa melewati semuanya. Hanya dekatmu, hanya dekat Allah saja. Hatiku merasa tenang dalam tinggal tenang dan percaya. Itulah kekuatanku. Ku memandang wajahmu dan ku percaya pada janjimu. Hanya bersamamu pasti ku lewati semua. Hanya dekat Allah saja. Hatiku merasa tenang dalam tinggal tenang dan percaya. Itulah kekuatanku. Ku memandang wajahmu dan ku percaya pada janjimu. Hanya bersamamu pasti ku lewati semua. Kami mau terus Tuhan nyatakan, hanya dekat Allah saja. Hatiku merasa tenang dalam tinggal tenang dan percaya. Itulah kekuatanku. Ku memandang wajahmu dan ku percaya pada janjimu. Hanya bersamamu pasti ku lewati semua. Hanya dekat Allah saja. Bawa semua kegelisahanmu. Mungkin saat ini engkau gelisah, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak dengan segera menjawab aku. Saat ini tetap pandang wajahnya, pegang janjinya, bahwa Tuhan menjanjikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Percaya pada janji Tuhan. Kami mau terus Tuhan dekat denganmu saja. Hanya dekat Allah saja. Hatiku merasa tenang dalam tinggal tenang dan percaya.
berserah pada waktumu. Oh, ku berserah pada rancanganmu. Tuhan, ku berserah. Oh, ku mau terus tinggal dekatmu. Sebab itulah kekuatanku, untuk terus percaya. Benar harapanku kepadamu, bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik pada waktu yang terbaik bagiku. Oh, ku berserah, ku berserah. Oh, kami mau ikuti cara-Mu Tuhan. Ku tak akan jalan sendirian. Engkau yang selalu jalan bersamaku. Terus ku mau nantikan Engkau. Oh, Yesus. Oh, mari saudara terus bawa saat ini apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang engkau nantikan hari-hari ini, jawaban apa yang engkau nantikan hari-hari ini di dalam hidupmu. Serahkan, bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang engkau tidak mengerti saat ini, kau curahkan semuanya kepada Tuhan. Saat ini Roh Kudus bekerja. Saat ini Roh Kudus memberitakan kebenaran di dalam hatimu. Oh, Yesus, Yesus. Ku nantikan Engkau Tuhan. Apa yang Kau kehendaki, yang terbaik Kau sediakan bagiku. Kau tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami hanya pegang janji-Mu, bahwa Tuhan kami pasti akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami yang senantiasa mengikuti cara-Mu, berjalan bersama-Mu. Terus ku nantikan Engkau, ku nantikan Engkau Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan
yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita mau terus nantikan janji Allah digenapi. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita terus nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Kami imani Tuhan, kami yakini, kami harapkan yang terbaik Tuhan, yang terbaik terjadi di dalamku, terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan. Walaupun kelihatannya Tuhan Engkau diam, tetapi sebenarnya Engkau tetap bekerja Tuhan. Engkau tetap mengerjakan bagi kami. Sebab aku yakin Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan, seturut kasih-Mu bagi kami. Yang ku tahu, yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi
menjawab lebih dari apa yang kami harapkan. Dengan caranya, Kami tahu Tuhan, dengan di cara-Mu waktu Tuhan yang Yesus Engkau akan tepat. memberikannya kepada kami. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Renungan pagi ini berbicara tentang ketika doa kita tidak dikabulkan. Pernahkah kita mengalami sewaktu kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita? Bahkan seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Daud pun pernah mengalami hal demikian. Sewaktu dia dikejar-kejar, bahkan masuk ke dalam gua, bahkan dia harus berpura-pura gila. Di dalam Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan 40b, di sana Daud sampai berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Ada beberapa sebab mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Saya hanya bagikan 4 pada pagi hari ini. Yang pertama, di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang pertama, karena kita salah berdoa. Seperti seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, keponakan saya. Karena dia suka motor, dia meminta terus kepada papanya untuk dibelikan motor. Orang tua yang baik tahu anaknya salah meminta. Dia tidak mengabulkan, bukan karena dia tidak mencintai, tapi anaknya salah meminta. Pernahkah kita meminta sama Tuhan, Tuhan, supaya orang yang aku benci ini, supaya orang yang mencelakakan aku ini mendapat balasan daripadamu? Pernahkah kita berdoa supaya Tuhan, tokoku dibuat rame, tapi toko sebelahku dibuat sepi? Abraham berdoa supaya Sodom dan Gomora diselamatkan, karena ada Lot dan keluarganya di sana. Doa Abraham didengar oleh Tuhan. Bahkan dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Demikian juga Salomo. Sewaktu Tuhan memberi dia kesempatan untuk meminta, yang Salomo minta itu adalah hikmat untuk memutuskan. Mengapa? Karena Salomo sebagai seorang raja, dia mau melayani Tuhan dan umat. Sebagai raja harus memutuskan bagaimana bijaksana. Dan Tuhan melihat permintaan Salomo ini dalam 1 Raja-Raja 3.
sungguh amat baik. Dalam 1 Raja-Raja 3 dikatakan, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit juga seorang seperti engkau. Dan perhatikan ayat berikutnya. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jika engkau berdoa seturut keinginannya Tuhan, bukan hanya dikabulkan oleh Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku bahkan beri yang tidak engkau minta. Saya juga pernah meminta lebih dari 26 tahun yang lalu. Setiap hari saya berdoa supaya keluarga saya juga mengalami dan akhirnya bisa menerima Yesus. Bukan hanya keluarga saya saat ini menerima Yesus, papa, mama, dan adik-adik saya, seluruh keluarga besar kami. Tapi lebih daripada itu, pemulihan terjadi di dalam keluarga besar kami. Sesuatu yang tidak saya minta. Bahkan lebih lagi banyak kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Apakah Anda meminta yang benar atau Anda salah berdoa saat ini? Yang kedua, karena berdoa tapi bimbang ragu-ragu. Dalam Yakobus 1 ayat 6-7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang dan berdoa tanpa iman, janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mengapa kita berdoa kepada Tuhan? Karena kita percaya padanya, bukan? Jadi kalau kita berdoa tanpa percaya dan tanpa iman kepada Tuhan, bukankah doa kita seperti iman tanpa perbuatan adalah mati? Sehingga doa kita adalah doa yang mati, bukan doa yang hidup. Seperti kisah yang sering kita dengar, ada desa yang kekeringan bertahun-tahun. Suatu hari kepala dusun meminta untuk seluruh umat berkumpul untuk berdoa supaya turun hujan hari itu. Di tengah siang panas, semua orang berkumpul meminta hujan. Hanya ada seorang anak kecil yang membawa payung. Sewaktu ditanya mengapa engkau membawa payung padahal hujan terik begini, anak itu berkata, bukankah kita sedang meminta hujan? Banyak kita berdoa, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan doa kita. Janganlah mengira engkau akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1, 6-7. Yang ketiga, mengapa doa kita tidak dikabulkan? Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apakah kita saat ini tinggal di dalam dosa atau kejahatan? Minta ampun sama Tuhan, karena dosa adalah pemisah antara kita dengan Bapa, sehingga dia tidak mendengar seruan kita. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mengajar kita sesuatu lewat sesuatu ini, lewat masalah atau problem kita. Dan yang terakhir, mengapa doa kita seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan, belum dijawab sama Tuhan? Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan,
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yang keempat adalah, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik buat Anda dan saya. Karena itu sewaktu Lazarus sakit, saudaranya datang kepada Yesus berkata, engkau yang kasih sedang sakit. Ayat itu ada sesuatu yang menggelitik kita. Karena Yesus tertulis, Yesus dengan sengaja tinggal lebih lama di tempat yang lain. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan engkau seolah-olah sengaja belum mendengar, belum menjawab doaku. Padahal aku lagi kritis Tuhan. Aku sudah hampir mati Tuhan. Namun rupanya Yesus punya rencana yang lebih baik. Di dalam adat Yahudi dikatakan kalau lebih dari 3 hari, itu baru orang betul-betul dinyatakan pasti meninggal. Sehingga Yesus waktu datang itu adalah hari yang keempat. Lazarus mati. Kadang seolah-olah masalah kita tidak ada jalan. Masalah kita ini sudah mati. Tidak ada harapan. Tapi Yesus datang membangkitkan Lazarus yang mati dihidupkan. Dia tidak mau menyembuhkan Lazarus yang sakit supaya menjadi sembuh. Tapi dia mau membuat mujizat lebih besar. Lazarus dibiarkan mati supaya dia bisa dihidupkan. Kemuliaan mujizat yang lebih besar. Tuhan mungkin punya rencana yang lebih indah daripada rancangan kita. Tuhan punya sesuatu yang lebih indah buat kita lewat masalah ini. Saya pun punya mengalami. Suatu pekerjaan saya di waktu tender kami tidak mendapat apa-apa. Tender setahun saya merasa sudah hampir kiamat. Namun Tuhan sengaja meluputkan saya. Karena berapa bulan kemudian kami yang tidak dapat tender akhirnya harga naik meloncat. Sehingga musuh lawan kami di dalam tender semua rugi. Tuhan meluputkan saya dari kerugian. Dan 3-4 bulan waktu pabrik telepon kami taruh harga yang lebih tinggi. Mereka tanpa tender, tanpa babi-bu langsung mengatakan, iya, saya terima penawaran. Kami justru diluputkan waktu menang tender. Seolah-olah kiamat bagi kami. Saudara, saat ini apabila kita mengalami masalah, seolah-olah tidak ada jalan lain. Tuhan tahu masa depan kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Karena dia bisa melihat di depan yang terindah dia sedang siapkan buat kita. Sehingga dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan punya sesuatu yang lebih indah, sehingga Dia belum mengabulkan doa kita saat ini. Ada yang Dia sediakan lebih baik daripada yang kita rancangkan. Karena itu, saat ini kita nyanyikan sebuah lagu karena Tuhan tahu yang tepat buat kita. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi kita mau katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa,
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Percayalah bahwa Tuhan sedang mendengar. Yesus Dia punya rancangan yang lebih baik lebih dari yang ku dari yang kita harapkan. Bahkan Dia tahu masa depan kita, Dia tahu jalan-jalan kita. di waktu yang Amin. tepat. Biarlah kita melihat, ku kan melihat Dia jadikan. Semua. Biarlah kami akan melihat Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, aku akan melihat Tuhan, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari Engkau mengajarkan kami bahwa sebenarnya Engkau selalu mendengar doa kami. Cuma mungkin Engkau sedang berbicara sesuatu lewat kami, lewat masalah itu. Proses kami Tuhan, ubah hati kami, agar kami mampu melihat apa rencanamu dalam hidup kami. Yang kami percaya satu Tuhan, bahwa Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau Yesus yang selalu mendengar doa kami. Bahkan lebih dari apa yang kami harapkan, itu yang sedang Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Masa depan kami tahu yang terbaik sedang Engkau rancangkan. Karena rancangan-Mu di atas rancangan kami, dan jalan-Mu di atas jalan kami. Hari ini kami mau mulai dengan percaya kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa dengan penuh iman dan percaya, agar doa kami adalah doa yang hidup, bukan doa yang mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracalalah mulai pagi hari ini, hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami bisa melihat Yesus Engkau sungguh nyata dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Kemuliaan padalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala zaman. Amin. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian Good Morning Jesus pada pagi hari ini. Saya percaya setiap daripada kita yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan diberkati. Amin. Kita boleh diberkati, ada perubahan Amin. di dalam pertumbuhan iman kita. Kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam GMC berikutnya. Tuhan Yesus